Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ulumul Quran, yaitu qiraat Al-Quran, kali ini aku mau sharing nih sama teman-teman tentang qiraat Al-Quran. Pengertian qiraat. Menurut bahasa, qiraat merupakan bentuk masdar dari qara'a yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, qiraat adalah salah satu aliran dalam pelafalan atau pengucapan Al-Quran yang dipakai oleh salah seorang imam yang berbeda dengan yang lainnya dalam hal ucapan Al-Quranul Karim. Qiraat ini berdasarkan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Latar belakang timbulnya qiraat. Latar belakang histori. Qiraat sebenarnya telah muncul sejak zaman Nabi, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Ada beberapa riwayat yang dapat mendukung asumsi ini, yaitu suatu ketika Umar bin Khattab membaca ayat Al-Quran. Kemudian peristiwa perbedaan membaca ini mereka laporkan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab dengan sabdanya yang artinya, memang begitulah Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf, maka bacalah oleh kalian apa yang kalian anggap mudah dari 7 huruf itu. Latar belakang cara penyampaian, kaifiyah al-ada. Menurut analisis yang disampaikan Sayyid Ahmad Khalil, perbedaan qiraat itu bermula dari bagaimana seorang guru membacakan qiraat itu kepada murid-muridnya. Dan kalau diruntun, cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda itu sebagaimana dalam kasus Umar dengan Hisham, dan itu pun diperbolehkan oleh Nabi sendiri. Qiraat yang masyhur. Para ulama dan ilmuwan memberikan definisi tentang qiraat. Di antaranya, yang pertama merupakan salah satu mazhab atau aliran pengucapan lafaz Al-Quran yang dipilih oleh salah satu imam qura sebagai acuan qiraah berdasarkan sanad-sanadnya yang sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, menurut Imam Zarkashi, qiraat adalah perbedaan lafaz-lafaz yang tersirat dalam Al-Quran, baik huruf-hurufnya maupun kaifiyahnya dalam takhfif, tatskil maupun antara keduanya, sesuai dengan qiraat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, menurut Zarkani, qiraat adalah mazhab atau aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah satu imam qura sebagai mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya, yang sesuai dengan riwayat dan sanadnya, baik perbedaan dalam pengucapan huruf atau kaifiyahnya. Yang keempat, menurut Al-Banna Al-Dimyati, qiraat adalah ilmu untuk mengetahui kesepakatan pembaca atau pembawa Al-Quran dan perbedaan mereka dalam hal hazaf, isbat, tahrik, taskin, fasal, wasal, dan lain sebagainya, yang sesuai dengan riwayat mutawatir dari Rasulullah SAW. Dari banyak pengertian di atas, semua pendapat ulama tentang qiraat tidak lepas dari statement bahwa qiraat harus dibangun di atas riwayat yang mutawatir dan mutasil kepada Rasulullah SAW. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa keotentikan Al-Quran tetap terjaga karena diriwayatkan secara oral dan tertulis oleh orang-orang yang thiqah atau dapat dipercaya, baik secara keilmuan maupun kepribadian. Macam-macam qiraat. Jalaluddin Al-Suyuti mengatakan bahwa dilihat dari segi sanad, qiraat dapat diklasifikasikan ke dalam 6 tingkatan. Yang pertama, mutawatir, yaitu qiraah yang diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin atau mustahil terjadi kesepakatan di antara mereka untuk melakukan kebohongan. Yang termasuk dalam tingkatan kategori ini, menurut penilaian jumhur ulama adalah qiraat sab'ah. Yang kedua, masyhur,
yaitu qiraah yang sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, tetapi hanya diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang yang adil dan thiqah. Yang ketiga, ahad, yaitu qiraah yang sanadnya sahih tetapi bacaannya tidak sesuai, baik dengan mushaf Utsmani maupun dengan kaidah bahasa Arab, serta tidak terkenal sebagaimana layaknya kedua tingkatan tersebut di atas. Qiraah semacam ini tidak diakui keabsahannya dan tidak wajib meyakininya. Yang keempat, syadz, yaitu qiraah yang cacat sanadnya dan tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Qiraah ini juga tidak bisa dijadikan pegangan dalam membaca Al-Quran. Yang kelima, maudhu, yaitu qiraah yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada seseorang tanpa dasar. Qiraah ini juga tidak termasuk diakui keabsahannya. Yang keenam, mudraj, yaitu qiraah yang di dalamnya terdapat kalimat tambahan yang biasanya dipakai dalam penafsiran Al-Quran. Dilihat dari segi ini, maka qiraah semacam ini hanya bisa dijadikan pegangan dalam menafsirkan Al-Quran. Qiraat yang diterima dan ditolak. Qiraat yang diterima merupakan bacaan yang sanadnya sahih sesuai dengan kaidah ras mushaf Utsmani serta sesuai dengan dialek Arab. Mengenai kedobritan qiraat makbulah yang menetapkan adalah Ibnu Mujahid, Ibnu Khalawi, Makki bin Abi Thalib, Ibnu Jazari, Abu Syamah, dan Kawashi. Penetapan tersebut mengacu pada dobit sanad, dobit ras, dan dobit dialek Arab. Macam-macam qiraat makbulah: yang pertama qiraat mutawatir, yang kedua qiraat masyhur, yang ketiga qiraat ahad. Qiraat yang ditolak merupakan qiraat yang tidak memenuhi dobit qiraat makbulah. Akidah dari qiraat mardud adalah kebalikan dari kedobitan qiraat makbulah. Hukumnya tidak masuk dalam hitungan bacaan, tidak dibaca dalam sholat, serta ketika membaca tidak ada nilai ibadah layaknya saat membaca Al-Quran. Macam-macam qiraat mardudah: yang pertama qiraat ahad atau yang bukan termasuk dialek Arab, yang kedua qiraat syadzah, yang ketiga qiraat mudrajah, yang keempat qiraat maudhu'ah. Kesimpulan, menurut bahasa, qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan isim masdar dari qara yang artinya bacaan. Ada beberapa kata kunci dalam membicarakan qiraat yang harus diketahui. Kata kunci tersebut adalah qiraat, riwayat, dan thariqah. Qiraat sebenarnya telah muncul sejak masa Nabi, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Menurut catatan sejarah, timbulnya penyebaran qiraat dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada awal abad kedua Hijriah. Tatkala para qori telah tersebar di berbagai pelosok, mereka lebih suka mengemukakan qiraat gurunya daripada mengikuti qiraat imam-imam lainnya. Urgensi mempelajari qiraat: yang pertama, menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Yang kedua, menerji hukum yang diperselisihkan para ulama. Dalam hal istinbat hukum, qiraat dapat membantu menetapkan hukum secara lebih jeli dan cermat. Perbedaan qiraat Al-Quran yang berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat, ada kalanya mempengaruhi makna dan lafaz tersebut, ada kalanya tidak. Dengan demikian, maka perbedaan qiraat Al-Quran ada kalanya berpengaruh terhadap istinbat hukum dan ada kalanya tidak. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.